Hari ini membahas lanjutan yaitu pada tema sholat tasbih. Ya, berbicara mengenai tentang sholat tasbih. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat tasbih. Sesuai dengan namanya tasbih, berarti ya sholat ini memang akan banyak sekali mengandung tasbih. Yaitu sholat yang dilakukan dengan cara tertentu, berarti sholat ini unik gitu ya, ada tata cara yang unik. Dengan memperbanyak tasbih di dalamnya, setiap satu rakaat membaca 75 tasbih. 75. Berarti kalau dilaksanakan sebanyak 4 rakaat, maka jatuhnya berapa Pak? 75 kali 4 berapa? 300 tasbih. Dan dibaca di dalam sholat. Ini karenanya sholat tasbih di situ, ya. Namun sebelum kita membahas mengenai tentang sekedar tata caranya, nah ada satu yang unik ini berkenaan dengan sholat tasbih, yaitu mengenai tentang perdebatan apakah sholat tasbih ini ada atau tidak dalam syariat Islam. Ini patut kita cermati, khilafnya cukup dalam, pembahasannya cukup dalam juga. Ini berikut kita akan coba jelaskan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengenai tentang hukum dari sholat tasbih. Bapak-bapak jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan coba bedah dalilnya dulu, ya, hadis yang dijadikan landasan sholat tasbih yang menjadi sebab dari kontroversi tentang syariatnya sholat tasbih. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW pada saat itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita pelajari teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa sholat tasbih merujuk pada hadis Abbas yang diriwayatkan Ibnu Abbas yang diriwayatkan dari bapaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Nabi bersabda kepada Abbas, "Ya Abbas wa ammah." Wahai Abbas, wahai pamanku, ala utika, mau enggak kamu aku beli sesuatu? Ala amnahu bika, mau enggak kamu aku anugerahi sesuatu? Ala uhibbuka, mau enggak kamu aku cintai? Ala af'alu bika, mau enggak aku melakukan sesuatu padamu? Jadi artinya Nabi menawarkan kebaikan kepada pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, siapa sih kalau orang ditawari kebaikan, ya pasti jawabannya ya mau, Muhammad, saya mau. Ya, kemudian Nabi menyebutkan beberapa perkara yang kalau kau lakukan, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Perhatikan, awalahu wa akhirahu, baik yang awal maupun yang akhir, hadithahu wa khata'ahu, qadimahu wa hadithahu, dulunya maupun sekarangnya. Ya, kemudian khata'ahu awamdahu, baik sengajanya maupun tidak sengajanya. Sohirahu au kabirahu, kecilnya maupun besarnya. Sirahu alaniyatahu, pelan-pelannya maupun terang-terangannya. Artinya ya Nabi mau bilang semua dosamu akan diampuni Allah. Semua dosamu akan diampuni oleh Allah. Apa itu ya Nabi? Amalan apa Nabi sampai mengampuni dosa kecil besar, sengaja tidak sengaja, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang awal maupun yang akhir, yang dulu maupun yang kekinian. Jadi semua dosa diampuni oleh Allah. Yang mau Nabi, amalannya apa ya? Kata Nabi Muhammad, antusalli arba'a raka'atin, kamu lakukan sholat sebanyak 4 rakaat. Taqra fi kulli raka'atin Fatihatul Kitab, di dalam rakaat tadi kau baca Al-Fatihah bla 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 bla. Nanti ini cara ya, akan saya jelaskan di belakang. Tapi saya ingin ambil poinnya adalah di belakang. Fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli raka'ah. Maka ini adalah 75 tasbih di setiap satu rakaat. Ya. Taf'alu dzalika fi kulli arba'i raka'atin, kau lakukan itu sebanyak 4 rakaat, berarti 75 kali 4 tadi 300. Ini istata'ta an tusalliha fi kulli yawmin marrah. Faf'al. Jika kamu bisa melakukan, maka lakukanlah setiap sehari sekali. Jadi kalau bisa dikontinukan tiap hari sekali. Taf'al dzalika, apa namanya? Fa illam taf'al, namun jika kau tidak mampu melakukannya, fa fi kulli jum'atin marrah, maka minimum sepekan sekali. Ayat taf'al fa fi kulli syahrin marrah. Jika masih tidak mampu juga, maka minimal sebulan sekali. Ayat taf'al, namun jika tidak mampu juga, fa fi kulli sanatin marrah, maka minimal setahun sekali. Ayat taf'al, namun jika tidak mampu juga, fa fi umrika marrah, maka minimal seumur hidupmu sekali. Jadi ini sesuatu yang apa ya? Kalau boleh dibilang perintahnya nggak main-main. Kerjakan sehari sekali, nggak bisa seminggu sekali, nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa setahun sekali, nggak bisa seumur hidup sekali. Artinya begitu pentingnya melaksanakan salat tasbih. Namun ulama ternyata khilaf mengenai tentang hadis ini. Artinya bisa disebut hadis ini merupakan hadis yang kontroversi.
mengenai tentang apakah dalil ini sahih atau tidak sahih. Diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi, atau Barani. Ini kalau kita lihat ulama ternyata berbeda pendapat. Sebagian ulama mendhaifkannya. Seperti sebut saja misalnya Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Ibnu Al-Arabi, ya, Ibnu Al-Jauzi, dan juga termasuk Syekhul Islam Syekh Ibnu Taimiyah pun mendhaifkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada ulama yang mensahihkan, dan yang mensahihkan gak gemeng-gemeng, bahkan ulama-ulama yang jauh lebih besar, seperti contoh Imam Syafi'i, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Hajar, bahkan Syekh Al-Albani juga mensahihkan hadis tersebut. Dan beberapa ulama seperti Jasim Al-Fahid membuat satu kitab khusus tentang kesahihan hadis tersebut dengan judul At-Tanqih lima Ja'a fi Shalat Tasbih, ya, konfirmasi dari apa yang tiba dari salat tasbih. Maksudnya satu buku menjelaskan tentang kesahihan hadis tentang salat tasbih itu sendiri. Jadi artinya, teman-teman, ini sebelum saya lanjut masalah salat tasbih, saya mau spill dulu. Perbedaan ulama itu kadang-kadang tuh muaranya begini, Pak. Ada hadisnya jelas, tapi ternyata ulama berbeda pendapat dalam memahami apakah hadis ini sahih atau tidak. Dan itu biasa, banyak sekali contoh-contohnya dalam berkehidupan, banyak banget. Jadi kalau ada muncul pertanyaan yang agak-agak unik nih, Ustaz, kan Qur'annya sama, hadisnya juga sama, kenapa ulama mesti berbeda-beda pendapat? Kalau Syiah dengan Sunni wajar beda pendapat, karena landasan hadisnya memang berbeda. Ya, kita pegang Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Nah, sebelah sini yang dipegang bukan itu. Dengan mengkafirkan Bunda Aisyah saja, maka mereka sudah menolak banyak hadis. Dengan mengkafirkan Abu Hurairah saja, mereka menolak ratusan ribu hadis. Maka berangkat dari situ, kalau sunnah dengan Syiah, oke lah, itu wajar, masuk akal. Ini kan sama-sama ahlu sunnah. Imam Abu Hanifah ahlu sunnah, Imam Malik ahlu sunnah, Imam Syafi'i ahlu sunnah, Imam Ahmad ahlu sunnah. Kenapa bisa berbeda-beda pendapat di antara ulama? Ini kalau Bapak mau saya kasih tahu, Pak. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tampaknya nggak mau, ya sudah. Baik, kalau gitu nggak jadi. Kembali ke salat tasbih lagi. Ya, kalau Bapak mau saya kasih tahu. Mau tidak? Sudah telat, nggak bisa. Jadi teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah, ada 4 alasan kenapa ulama itu berbeda pendapat. Padahal Qur'annya sama, hadisnya sama. Kan gitu Pak rujukannya. Qur'annya sama, hadisnya juga sama. Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bisa jadi ada dalilnya bertabrakan secara, mohon maaf begini bahasanya, secara sanadnya kuat. Kan hadis itu 2 Pak ya. Gimana ngejelasin? Yang pertama dilihat dari sanadnya, artinya keterhubungan hadis ini kepada Rasulullah itu kan dikritisi, namanya jarh wa ta'dil. Ya, jadi misalnya ini hadis, ini riwayatnya gimana nih? Nah, dari sifulan dari Rasulullah SAW, itu namanya sanad itu Pak. Ya, itu namanya sanad. Nah, kemudian pemahaman terhadap dalil, dalil itu apa sih maksudnya? Itu namanya dalalah. Jadi hasil yang diserap dari dalil itu apa? Itu namanya dalalah. Nah, itu istilah itu paham dulu. Kembali ke pertanyaan tadi, kenapa ulama berbeda pendapat? Padahal Qur'annya sama, hadisnya sama. Poin yang pertama, kadang-kadang ada dalil secara sanadnya kuat, nggak perlu diperdebatkan, tapi secara dalalahnya problematik karena memiliki 2 sudut pandang apa yang dimaksudkan oleh hadis itu. Jelas ya? Saya ulangi, dari sisi sanadnya udah jelas kuat, tapi pemahaman, contoh hadis sahih Bukhari Muslim kuat tentang apakah sperma itu najis atau tidak. Apakah sperma itu najis atau tidak? Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Bunda Aisyah melihat Nabi mau keluar, diambilkan sarung, dan sarung Nabi hanya sisa itu satu aja yang ada, dan itu ada bekas spermanya. Sama Bunda Aisyah diambilkan pisau itu, diklik bekas sperma tadi. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, berarti sperma najis atau tidak? Bingung. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, najis.
Karena kalau nggak najis ngapain dikering? Ternyata menurut Imam Syafi'i beda. Kata Imam Syafi'i, ya justru Tuan Guru, maaf sebelumnya, justru ini menjadi pertanyaan. Kalau memang sperma najis, kenapa dikering? Ya dicuci lah. Berarti menunjukkan ini tidak najis. Apa Imam Malik mati gaya? Kata Imam Malik, justru Syafi'i dari sini penjelasan menunjukkan bahwa semua najis itu wajib dicuci kecuali sperma. Gimana gitu? Kesimpulannya gimana? Mana yang lebih sunnah ini? Mana yang lebih sunnah? Mana yang lebih bid'ah mana? Bapak-bapak, itu yang disebut dengan sudut pandang. Dalilnya udah pasti kuat, tapi sudut pandangnya beda. Sama aja kayak Al-Maidah yang ke-6. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Menyentuh wanita. Ini Quran lagi. Enggak perlu Bapak tanya sanadnya apa. Mana Quran? Pakai sanad sudah mutawatir. Tapi pertanyaannya pada kata-kata menyentuh. Karena dalam bahasa Arab menyentuh itu bisa diartikan dari dua sisi. Bisa artinya menyentuh kulit dengan kulit, bisa artinya menyentuh itu maksudnya berhubungan suami istri. Ya. Di situ ulama beda pendapat. Bagi Imam Syafi'i menyentuh itu ya kulit dengan kulit. Merujuk dari tafsir Ibnu Umar dan Imam Ibnu Mas'ud. Imam Abu Hanifah mengatakan menyentuh di sini berhubungan suami istri. Merujuk pada penafsiran Imam Ibnu Abbas. Itu yang saya maksudkan tadi. Bagaimana ternyata teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalil kuat, kadang-kadang juga masih terjadi perbedaan pendapat dalam mengambil istidlal, mengambil dalalah, pemahaman yang terkandung di dalam hadis tersebut. Ulama terkadang berbeda pendapat. Itu yang pertama. Atau yang kedua, dalilnya sudah pasti dalilnya sudah pasti jelas, pemahamannya clear. Tapi ternyata ulama berbeda pendapat apakah ini hadisnya sahih atau tidak. Kembali. Kalau tadi kan dalilnya udah pasti sahih, tapi dalalahnya bermasalah. Kalau ini dalalahnya udah jelas, sejelas langit, sejelas matahari, sejelas bulan, tapi ternyata ulama berbeda pendapat dalam memahami kekuatan dalilnya secara sanad, apakah kuat apa tidak. Nah, inilah contoh yang kita sedang bahas tadi, yaitu salat tasbih. Masa kurang jelas bahasanya, Pak? Jika kamu mau lakukan sebulan sekali kerjakan, sehari sekali kerjakan. Kalau nggak bisa sehari sekali maka sepekan sekali, nggak bisa sepekan sekali maka sebulan sekali, nggak bisa sebulan sekali maka setahun sekali, nggak bisa setahun sekali maka seumur hidup sekali. Itu sudah terang, seterang langit dan bumi. Tapi kenapa ulama beda pendapat? Ternyata Bapak tadi lihat sendiri, ulama berbeda pendapat dalam memahami apakah ini hadis sahih atau tidak. Ya, ini yang menjadi sudut pandang para ulama. Apa yang tadi kita lihat, misalnya Imam Syafi'i mensahihkan hadis itu. Ternyata kan murid Imam Syafi'i sendiri, itu Imam Nawawi mendhaifkan hadis ini. Imam Ahmad mendhaifkan hadis ini. Ternyata salah satu pengikut Imam Ahmad, yaitu Syekh Al-Albani sekalipun mensahihkan hadis ini. Jadi artinya itulah yang disebut sudut pandang. Dan hal yang seperti ini tuh banyak contohnya, Pak. Nah, ini yang maaf ya, harusnya menjadi rujukan untuk kita, pelajaran untuk kita. Bagaimana kita mampu menjadi orang-orang yang memahami sedemikian. Ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Atau yang ketiga, ini unik lagi. Ada pembahasan kenapa kok khilaf. Ya karena memang tidak ada hadis. Banyak contohnya. Ya, kasih contoh ya, misalnya tentang mengenai haid wanita. Apakah haid seorang wanita itu batas maksimumnya, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu berapa hari? Karena ternyata di sini kalau kita pelajari ada khilaf di antara ulama ini, Pak, ya. Sebut aja misalnya contoh Imam Abu Hanifah mengatakan batasannya 10 hari. Imam Malik mengatakan tidak ada batasannya, kembali pada pola pembiasaan. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan maksimalnya haid itu 15 hari. Kenapa bisa berbeda pendapat begitu? Karena ternyata memang tidak ada dalil yang menjelaskan secara spesifik yang kuat. Imam Abu Hanifah mengatakan 10 hari. Kenapa? Kata Imam Abu Hanifah, Nabi bersabda, inna aqallal haid asrata ayyam, sesungguhnya sesingkat-singkatnya haid itu adalah 10 hari. Namun hadis ini dhaif. Andai kata hadis ini sahih,
selesai, tidak perlu berdebat lagi. Maka pendapat Imam Abu Hanifah secara otomatis lemah. Pendapat yang kedua, Imam Malik mengatakan kembali pada pola kebiasaan. Ya karena nggak ada dalilnya kata beliau, kembali ke kebiasaan aja. Ya, namun pendapat ini akhirnya terbantahkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan menurut saya ini kaul yang lebih logik, mengatakan bahwa haid itu batasnya adalah 15 hari. Tahu dari mana? Kan gak ada dalilnya Pak Ustaz. Imam Syafi'i merujuk pada hadis Nabi bersabda, "Inna aqraba ma yakunul abdu li rabbih." Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, bahwa sajid, ketika beliau dalam kondisi bersujud. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada bab haidnya, kata Nabi bersabda, sesungguhnya keimanan wanita dibandingkan dengan laki-laki itu adalah setengahnya. Seorang sahabat perempuan tidak terima, bertanya, "Lima ya Rasulullah? Kenapa ya Nabi, keimanan kami setengah dari keimanan laki-laki?" Kata Nabi, "Annahunna tanqusna ihdahunna syafra umriha la tusalli." Karena kamu berdiam diri dengan umurmu pada saat kamu lagi melaksanakan haid itu, setengah umurmu kamu tidak melakukan sholat. Apa coba kalau bukan haid maksudnya? Artinya setengah hidup, sedangkan 1 bulan itu 30 hari. Dan setengah itu berarti 15 hari, karena batas maksimal penanggalan hijrah itu 30, tidak ada tanggal 31. Nah, disitulah ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran untuk kita bersama dari apa yang kita jelaskan. Kemudian berikutnya yang keempat, kenapa ulama bilang kadang-kadang ada dalilnya, tapi secara zahir dalil ini bertabrakan pemahaman. Misal contoh sebut saja seperti hadis tentang larangan orang Islam untuk melaksanakan menikah atau menikahkan. Di dalam hadis itu diceritakan, ya, dalam hadis itu diceritakan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-muhrim la yaqulu wa la yunka." Orang yang sedang berihram itu tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Tidak boleh menikah dan tidak boleh menikah. Jadi bapak-bapak yang berbagi dari hadis ini jelas. Tadi artinya orang yang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikah. Kemudian hadis ini pada Ibnu Abbas diceritakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fazawwaja Maimunah wa huwa muhrim. Kata Ibnu Abbas, Nabi menikahi Maimunah dalam kondisi ihram. Nah, ini kan bertabrakan maknanya secara zahir. Satu sisi Nabi melarang menikah dalam kondisi ihram, satu sisi Nabi menikahi Maimunah dalam kondisi ihram. Dan disitulah dulu namanya ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu ilmu untuk memahami mana dalil yang lebih kuat. Ya, apa yang dulu untuk ilmu. Dan ditemukan bahwa pendapat atau hadis yang bisa lebih tegas adalah hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim itu dari Muhammad. Kenapa Pak Ustaz ini ceritanya? Pertama, berkaitan dengan masalah hikayah. Hadis yang diceritakan dari apa namanya Imam Abu Hanifah tadi, yaitu hadis Ibnu Abbas, itu menceritakan Nabi pernah menikahi itu ceritanya. Nah, kalau betul dia cerita, maaf ya, Ibnu Abbas itu nggak mungkin berbohong. Tapi Ibnu Abbas mungkin salah nggak coba? Mungkin banget kan? Sehingga Ibnu Abbas mungkin bisa jadi menyangka bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Maimunah dalam kondisi itu. Padahal sebenarnya tidak. Teman-teman yang berbahagia karena Nabi sudah berpakai, cuma mungkin masih pakai baju begitu loh Bapak. Kenapa? Karena mohon maaf, hadis yang bersifat ucapan itu ternyata lebih kuat dibandingkan hadis yang bersifat cerita. Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting untuk kita pahami. Ya,
Jadi berangkat dari situ mendapat apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu sorry saya ulangi, Utsman bin Affan itu lebih kuat dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas. Begitulah para ulama itu berbeda-beda pendapat soal itu. Ini perbedaan bukan tentang like or dislike, suka atau tidak suka, bukan. Tapi perbedaannya berkaitan dengan memang potensi dalil untuk akhirnya bisa menjadi berbeda antara satu dengan yang lain. Begitulah ya, Allah a'lam bishawab, teman-teman yang berbahagia. Begitu tadi untuk penjelasan ini. Nah, kita kembali kepada salat tasbih tadi. Jadi sini terkait dengan ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan salat tasbih itu no, tidak ada. Dan itu merupakan pendapat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Imam Ahmad ibn Hanbal, ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada salat tasbih. Dengan dalil tadi yang seperti saya sampaikan. Karena memang salat tasbih dan ini tidak sah. Sedangkan pendapat kedua, pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa salat tasbih itu adalah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat tasbih itu ada dan memiliki dalil, ya, karena menganggap bahwa dalil tadi adalah dalil yang sah. Jadi sebenarnya ini masalah sudut pandang mengenai tentang nisab tidak ada. Gitu. Ya teman-teman yang berbahagia, dan menurut pendapat kami kesimpulannya salat tasbih itu ada dengan berdalil bahwa hadis ini sahih. Dan salah satu yang saya itu saya Al-Albani, berarti anda itu sahih. Tapi kalau enggak, hadis ini dhaif sekali, ingat bahwa hadis dhaif itu tidak serta-merta imbang, boleh digunakan sebagai dalil kalau yang dibicarakan fadilah amal, bukan membicarakan mengenai tentang bukan membicarakan mengenai tentang bab yang lebih tinggi dari itu, hanya fadilah keutamaan saja. Jadi sudah bisa diamalkan yang pertama, apabila kedaifannya tidak sampai pada derajat maudhu palsu. Dua, apabila hadis dhaif tersebut tidak bertekanan yang lebih sahih. Tiga, apabila hadis dhaif tersebut hanya berbicara mengenai tentang fadilah amal. Ya, fadilah amal. Untuk begitu, bapak-bapak yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal tadi saya dan sudah dijelaskan hal terkait mengenai tentang dia kita pada berikutnya, yaitu mengenai tentang tata cara salat tasbih. Untuk tata cara salat tasbih simpel, dilakukan 4 rakaat dengan 2 salam. Waktu bebas kapan aja boleh, tetapi yang lebih afdal dilakukan di malam hari setelah salat isya agar bisa mendapatkan double pahala, yaitu pahala salat tasbih dan pahala salat qiyamul lail. Ya, jadi untuk bagian Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat dari situ jamaah yang dirahmati Allah dilakukan dengan takbiratul ihram seperti biasa. Allahu Akbar. Kemudian membaca iftitah normal, membaca ta'awudz normal, kemudian apa lagi? Membaca surah normal seperti biasa, Fatihah, surah normal. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca tasbih sebanyak 15 kali. Yang dibaca normal kayak subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Begitu gambarnya. Di jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikalikan salat tasbih dibaca sebanyak 15 kali. Bacanya sedang-sedang, jangan juga kecepatan. Kadang-kadang nah, tapi jangan kelambatan, karena lama itu.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah sampai subuh belum selesai. Ya. Iya. Sampai subuh belum selesai. Teman yang berbahagia. Memuliakan Allah. Itu dibaca 15 kali. Kemudian rukuk. Allahu Akbar. Baca tasbih. Yang subhana rabbiyal azim tetap normal ya. Yang salat tasbih itu tidak menghilangkan apapun. Semua dilakukan normal saja. Artinya terjadi penambahan. Namun tidak ada pengurangan. Jadi baca subhana rabbiyal azim tetap. Lalu kemudian baca tasbih. Dengan tasbih yang sangat panjang, ya, membaca tasbih dengan tasbih yang sangat panjang, itu salat tasbih. Ini teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacaan salat tasbih. Sebut aja, ini saya angkain dari saya, bukan dari Nabi. Ini contoh aja, misalnya 100 kali. Membaca tasbih 100 kali. Maka apa yang terjadi jemaah? Nanti kemudian apa namanya? 100 kali sampai 10 kali, 10 kali. Baca tasbih sebanyak 10 kali. Berarti di total dengan yang 15 tadi berapa? 10 tambah 15? 25. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu. Kemudian Bapak baca tasbih 10 kali. Jadi berapa? 35. Kemudian Bapak sujud, Allahu akbar. Baca tasbih 10 kali. Berarti berapa? 45. Terus bangun, Allahu akbar. Ini duduk di antara dua sujud, baca 10 lagi. Berarti berapa? 55. Bapak sujud, Allahu akbar. Baca 10 lagi. Berarti berapa? 65. Nanti katanya 75. Nanti tak baru nanti 10-nya gimana? 10-nya gimana? Jadi bapak-bapak yang berbahagia, dari sujud sebelum bangun itu nanti ada namanya duduk istirahat. Sujud sebelum bangun, Allah. Ini Allah, ini nanti duduk istirahat. Nah untuk duduk istirahat, di situ baca tasbih lagi 10 kali. Ini yang kadang-kadang kalau orang tak paham, dipikir sampai lupa. Dipikir sampai lupa selama. Padahal bukan kalau tasbih itu memang ada aturan untuk daripada melakukan tasbih lagi selama sebentar. Ini ya berkaitan dengan kita yang saya jelaskan tadi, yang mana yang dirahmati kemudian berikutnya berkaitan dengan tata cara sholat sudah kita jelaskan. Kemudian ini bisa diambil manfaat dari untuk kita bersama ya. Dan lagi dilakukan kalau bisa setiap sehari sekali. Dan kalau begitu semakin bisa. Dan dilakukannya malam hari. Syukur-syukur bisa sepertiga malam terakhir. Maka itu jauh lebih afdal dan jauh lebih baik. Begitu ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Pak, kami berikan kesempatan sebelum kami tutup untuk bertanya. Dia mau bertanya. Dia mau bertanya. Sambil makan, apa-apa. Lima, 4, 3. Baik, kalau memang tidak ada, kita tutup sekian dan
bersama. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kelapangan hati untuk kita dapat bermunajat, bermuajahat dalam majelis yang berkah. Baik, kita akan tutup dengan berdoa dan sebelum tutup kami kembali menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan di antara ulama yang terjadi begitu saja. Nah, saya bahas ini khilaf ulama, bukan khilaf juhalah. Khilaf ulama itu khilaf di antara ulama, bukan khilaf juhalah di antara orang-orang yang bodoh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khilaf di antara ulama. Sehingga berangkat dari apa yang saya jelaskan tadi, husnudzon terhadap khilaf itu. Jangan suudzon. Tugas Anda sebagai manusia adalah menasihati, bukan menjustifikasi. Merasa benar sendiri, tapi kita banyak belajar dan berdiskusi agar memiliki hati yang lapang, ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menerima perbedaan. Makanya ada istilah kerennya itu fikih itu luas. Yang sampai itu adalah hatinya. Ini teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukupi dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.